akhir-akhir ini kan atau setidaknya jelang pileg dan pilkada pada umumnya isu golput ini banyak kita dengar dari masyarakat seperti itu. Nah, persiapan KPU sendiri gimana? Eh, Kalau kita di persiapan sebenarnya pada prinsipnya kita harus berangkat dari data pemilih. Yang pertama, eh, bagaimana biar masyarakat terdaftar di data pemilih, sehingga secara persiapan bahwa kalau sudah terdaftar di daftar pemilih tetap, yang pasti pemilih bisa datang ke TPS. Jadi upaya yang kita lakukan sebenarnya dari mulai penyusunan data pemilih, kita pastikan memang petugas badan ad hoc itu harus mendatangi rumah ke rumah supaya semua yang berpenduduk dan bisa dibuktikan dengan KTP harus terdata dan terdaftar di data pemilih. Itu langkah awal yang kita lakukan. Lalu di luar itu juga memang ada langkah yang dilakukan oleh KPU. Apalagi sekarang kita sedang menyusun data pemilih DPTB, data pemilih tambahan. Ini fungsinya adalah untuk pemilih yang tidak bisa menggunakan hak pilih pada hari pemungutan suara di DPT berdasarkan TPS karena alasan bekerja atau alasan sakit, sehingga dimungkinkan untuk mengurus surat pindah memilih, sehingga nanti bisa memilih di tempat dia bekerja, walaupun sebenarnya kependudukannya tidak berada di Toba. Jadi nanti ada bisa memilih di Toba walaupun penduduk dari daerah lain, sepanjang dia membawa surat pindah memilih. Itu sebenarnya cara untuk mengurangi orang tidak menggunakan hak pilih. Memang kalau di KPU agak jarang istilah golput sebenarnya. Kita tidak terlalu respect istilah-istilah golput, hanya saja bagaimana mengakomodir atau memastikan bahwa setiap warga negara yang berumur 17 tahun dan mempunyai KTP wajib terdaftar di data pemilih, kira-kira itu. Nah, ini kan sebuah antisipasi lah dari pihak KPU. Apalah antisipasi dari pihak KPU sendiri supaya meminimalisir orang-orang yang tidak memilih begitu. Selain yang tadi, Untuk meminimalisir sebenarnya yang pertama kita juga harus melakukan sosialisasi aktif. Artinya juga bagaimana tata cara memilih. Ini juga langkah sebenarnya untuk mengurangi tidak menggunakan hak pilih. Lalu pada Pilkada 2020 yang kita lakukan sebenarnya kita dulu membentuk relawan pemilu. Jadi tugas relawan pemilu ini juga adalah mensosialisasikan pemilu untuk 14 Februari. Artinya setiap desa kita bentuk tim relawan pemilu, sehingga ini berfungsi yang melakukan sosialisasi door to door, bahkan di tempat-tempat yang tidak terlalu harus mengumpulkan. Jadi per orang pun bisa disosialisasikan. Kita fasilitasi dengan template surat suara. Dan yang kedua juga menjelang hari H atau 1 minggu sebelum hari H, kita akan lakukan sebenarnya langkah sosialisasi keliling. Dulu kita lakukan keliling dengan memastikan hari pemungutan suara itu hari apa, lalu memastikan juga apa yang dibawa ke TPS, lalu memastikan juga kepada yang belum terdaftar di data pemilih boleh menggunakan hak pilihnya di jam-jam tertentu atau 1 jam sebelum berakhirnya pemungutan suara. Itu langkah yang kita lakukan. Bahkan juga kita melakukan sosialisasi kepada stakeholder, lalu kita melakukan sosialisasi kepada simpul-simpul organisasi. Jadi semua kita masukkan dulu sosialisasi, baik secara langsung dan juga kita secara resmi bersurat kepada instansi supaya itu juga menjadi materi yang disampaikan di hal-hal tertentu. Seperti di sekolah SMA, pengalaman kita, karena ini adalah pemilih pemula. Kita akan menurati dinas pendidikan supaya harapan kita di saat satu upacara
sekali seminggu yang dilaksanakan contoh hari Senin, ini menjadi materi yang dibacakan. Sehingga siswa-siswa yang berumur 17 tahun datang ke TPS. Jadi itu langkah yang kita lakukan, dan di gereja juga kita lakukan. Gereja atau ibadah-ibadah lain kita lakukan juga bersurat secara resmi, kita melakukan sosialisasi seperti itu.